Oke, udah ya. Jadi kalau biaya keuntungan pengembang, keuntungan ya, profit development, keuntungan pengembangan itu diambil dari penjualan, maka cara menghitungnya adalah berapa persen dia keuntungannya, misalnya 20%, berarti 20 per 120. Ya kan? Kenapa begitu? Karena kalau kita menjual itu tidak mungkin lagi ditambah dengan keuntungan begitu. Jadi misalnya nih, oh ini ada brosur ya penjualan rumah dari Ciputra, daftarnya ada, tipe-tipenya ada, harganya ada, gitu kan. Nah harga yang tercantum di situ itu buat kita sebagai calon pembeli itu pasti sudah harga net. Nah netnya ya mungkin kalau mau ditambah ada pajak dan sebagainya itu lain di luar itu. Tapi keuntungan pengembang itu sudah ada di dalam situ kan gitu ya. Nggak mungkin jualan brosur dia mengatakan Pak ini harga belum termasuk keuntungan pengembang. Ya, jadi nanti Bapak harus tambah lagi dengan keuntungan pengembang. Nah nggak mungkin lah, nggak mau orang kan. Jadi brosur yang ada di brosur itu pasti sudah di dalamnya ada keuntungan pengembang. Kan? Nah, kalau ada keuntungan pengembang di dalam harga jualnya itu, maka cara menghitungnya tadi ya, kalau misalnya keuntungan pengembang 20%, maka dia harus dihitung 20 per 120. Ya. Kenapa? Karena tadi 120-nya karena sudah include di dalamnya. Beda cara menghitungnya kalau persennya itu keuntungan pengembang itu diambil dari biaya pengembangan maupun biaya pembangunan. Nah, ini konsepnya sama seperti di KPB kemarin, cara menghitung biaya NRC sebuah bangunan, ya kan? Kemudian ditambah dengan biaya-biaya, termasuk di situ ada keuntungan. Nah, kalau konsepnya dari biaya, maka keuntungannya itu dia langsung 20% kali biaya. Nah, berapa biaya pengembangan, biaya berapa penjualannya, biaya pembangunannya di total. Nah, persen keuntungan dikalikan dari situ. Ya, itu kalau persen keuntungannya diambil dari biaya pembangunan dan biaya pengembangan. Oke, paham teman-teman ya? Nah, dari kasus yang penugasan ini saya sudah melakukan pengecekan dari 28 orang itu ini lumayan ini ya, lumayan masih ada yang benar begitu ya. Yang benar ada 8 orang ya. Kemudian yang setengah benar. Nah, setengah benar itu maksudnya dari cara menghitung biaya pengembangannya, biaya profitnya ya, cara menghitung profitnya, keuntungan pengembang dia sudah benar tapi hasil akhirnya salah ya. Nah, mungkin ada hitung-hitungan di atas yang dia salah ya. Itu ada 5 orang ya, ada 5 orang dan yang lainnya, nah yang lainnya salah ya. Jadi biaya pengembangannya cara menghitungnya salah. Nah, kita akan coba lihat satu contoh dari yang benar dari 8 orang itu ya. Salah satu yang benar, saya minta tolong dibantu nomor absen 3. Nomor absen 3 bisa ditampilkan kertas kerjanya, silahkan. Oh iya Pak. Silahkan Alivia. Sebentar ya Pak.
Izin share screen ya, Pak. Oh enggak, iya silakan ditunggu. Sudah muncul belum ya, Pak? Sudah, silakan, silakan. Jadi dari soal itu yang dapat diketahui itu ada luas bidang tanahnya sebesar 150.000, kemudian ada bagian 3 tipe kafling yang udah dijelasin di soal, ada aglonema, monstera, sama calathea. Terus di sini ada LB-nya itu ada 64 untuk aglonema dan LT-nya itu 120 dengan jumlah unit 250 dengan total LB-nya itu sebesar 16.000 dan total LT-nya sendiri itu 30.000. Kemudian untuk Monstera sendiri itu LB-nya 90 dengan LT 144 dengan jumlah unit 220, total LB-nya itu 19.800 dan total LT-nya sendiri itu 31.680. Kemudian untuk Calathea sendiri itu LB-nya 93, LT-nya 200 dengan jumlah unit 170, total LB-nya itu sendiri 15.810. Kemudian untuk total LT-nya sendiri itu 34.000. Nah, kemudian di sini totalnya itu 51.610, untuk total LT-nya sendiri 95.680. Kemudian yang diketahui itu ada luas taman atau penghijauan sebesar 12.320 dengan jalan dan fasilitas lainnya itu sebesar 42.000 dan penerangan listriknya ada di 80 titik. Nah, di sini bagian LB-nya itu tadi kan sudah ya LBLT, maaf Pak ini itu harga untuk aglonemanya sendiri itu 294.200.000, kemudian monsteranya 323.300 dan calatheanya itu 446.300. Nah, ada kenaikan harga jual per tahunnya itu 15% dan tingkat diskontonya sendiri itu 14%. Keuntungan developer yang wajarnya 15% dari penjualan kotor. Nah, terus di sini ada proyeksi penjualan berdasarkan data pemasaran. Untuk tipe aglonema itu tahun pertamanya itu ada 50 unit. Mbak, maaf saya potong ya karena waktunya terbatas, bisa langsung ke jawabannya aja. Nah, kemudian di sini yang pertama ada rencana penjualan. Jadi yang tadi diketahui itu tinggal dimasukkan aja di 50, 50, 30, 60, 40, 40, sama 40, 70, 50. Kemudian di sini ada tahun keempatnya. Jadi yang diketahui tadi bagian E4. Nah, kemudian dikurangi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, begitu sampai dengan tipe Calathea itu sama. Kemudian di sini ada rencana pembangunan. Rencana pembangunannya itu rumusnya dari rencana penjualan dikalikan dengan LT-nya itu berlaku sama kayak tipe Monstera sama Calathea, dan nanti total luas kaflingnya itu tinggal ditambahin aja dari tipe aglonema, Monstera sama Calathea itu sama setiap tahunnya sampai dengan tahun keempat. Kemudian di sini ada proyeksi penjualan di mana adanya kenaikan kan tadi 15%. Nah, untuk tahun pertama itu sama di sama kayak harga yang awal tuh 294.200.000. Kemudian baru tahun kedua itu baru dimasukkan kenaikannya. Jadi tahun pertama dikalikan kenaikan 15% ditambah dari harga yang tahun pertama 294.200 berlaku sampai dengan tahun keempat, dan itu sama jadi tipe aglonema, monstera sama calathea itu sama. Nah, kemudian di sini untuk proyeksi penerimaan dan penjualan kaflingnya sendiri ini berdasar dari rencana penjualan dikalikan dengan proyeksi penjualan. Nah, hasilnya itu 14 juta. Maaf Pak, 14.710.000.000. Nah, itu rumusnya sama
sampai tahun keempat. Kemudian di sini itu total dari tahun pertama hingga tahun keempat dari proyeksi penerimaan dan penjualan kafling setiap tipe. Kemudian di sini ada pengeluaran, terus di sini ada pengeluaran, di mana tadi ada biaya pengurukan tanah itu, pematangan tanah itu 150.000, kemudian di sini ada 10.000 dengan tahun pertamanya itu, jadi 10.000 dikalikan 150.000, kemudian biaya jalan dan fasilitas lain tadi udah ada itu 42.000 dikalikan dengan 60.000. Nah, jaringan PLN 150.000 dengan harga itu 10.000. Kemudian ada penerangan listrik lingkungan ada 80 titik yaitu 800.000 dan penghijauan taman itu ada 12.320 itu luasnya. Dan bentar Pak. Ya, kemudian di sini biayanya 10.000, kemudian untuk tahun pertama itu dikalikan semua dengan total dari biaya jalan, terus biaya pematangan tanah, jaringan PLN, penerangan listrik lingkungan dan penghijauan taman sendiri itu di 5.707.200.000. Nah, kemudian untuk ada tambahan biaya pemasaran dan brosur sama biaya umum dan administrasi dan gaji. Nah, untuk biaya pemasaran dan brosur itu presentasinya 3%. Kemudian 3% dikalikan dengan 3% dikalikan dengan tahun pertama dari proyeksi penerimaan dari penjualan kafling. Nah, itu berlaku sampai dengan tahun keempat. Nah, untuk biaya umum, administrasi, dan gaji sama. Itu 12 bulan, 12 dikalikan dengan diketahuinya itu 95 juta. Dan jadi 95 juta dikalikan 12 bulan, ini sama sampai dengan tahun keempat. Untuk total biayanya sendiri, untuk tahun pertama ditambah, jadi dari total yang tadi biaya pematangan tanah, biaya jalan, jaringan PLN, penerangan listrik, sama penghijauan taman itu, ditambah dengan biaya pemasaran dan brosur, kemudian biaya umum, administrasi, dan gaji. Nah, begitu pula sampai dengan tahun keempat. Nah, kemudian ada keuntungan developer yang wajar itu sebesar 15%. Di mana itu 15% ditambah 15% dikalikan dengan proyeksi penerimaan dari penjualan kafling sesuai tahun. Jadi ini tahun pertama, jadi pakai yang total di 44 miliar 264 juta. Kemudian untuk tahun kedua, ketiga, dan keempat itu sama, menyesuaikan tahunnya. Kemudian di sini ada total yang diperoleh dari total biaya sama dengan keuntungan developer yang 15% tadi itu jawabannya di 13.948.685.217. Kemudian untuk arus kas kaflingnya sendiri, arus kas kaflingnya itu dari proyeksi penerimaan dari penjualan kafling dikurangi dengan total dari biaya ditambah keuntungan developer yang tadi. Nah, itu sampai dengan tahun keempat. Kemudian ada tingkat diskonto sebesar 14% yang diketahui di soal, di mana untuk mencari diskon faktornya itu sendiri, jadi 1 dibagi 1 ditambah tingkat diskonto pangkat tahun. Jadi kalau misalnya ini tahun pertama, jadi pangkatnya pangkat 1, untuk tahun kedua pangkat 2, tahun ketiga pangkat 3, tahun keempat pangkat 4. Kemudian nilai kininya yang bisa diperoleh itu dari arus kas kafling dikalikan diskon faktor.
itu berlaku sampai dengan tahun keempat. Kemudian untuk nilai pasar tanahnya sendiri itu jumlah dari nilai kini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, untuk nilai pasar tanah mentahnya itu yang tadi 156 dibagi dengan yang diketahui di soal itu tadi luas bidang tanahnya 150.000. Jadi jawabannya di Rp1.043.572. Oke, terima kasih Mbak Alivia. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Pak, mau Izin tanya, bertanya, Pak. Oh ya, Rinda dulu. Silakan, siapa dulu nih? Rinda dulu aja, Pak. Pak, saya izin stop share ya, Pak? Atau tetap? Biar ditampilkan dulu nggak apa-apa. Silakan. Siapa tadi? Untuk persen per 100%, Pak. Suaranya kok putus-putus ya? Untuk Coba diulang, biaya bisa diulang? pemasaran, untuk biaya pemasarannya kenapa nggak 3% per 103%, Pak? Biaya pemasaran. Coba lihat. Oh, maksudnya begitu. Enggak, jadi begini, kalau biaya-biaya lain, ya kan, itu sebenarnya berlaku umum ketika kita membuat proyeksi sebuah apa itu laporan begitu ya, istilahnya ya. Itu berbeda dengan keuntungan. Kalau keuntungan itu dia total dari kesemuanya sebenarnya. Jadi keuntungan itu dia dikalikan dari nilai akhirnya. Ya kan? Keuntungan itu dikalikan dengan nilai akhir, tapi biaya pemasaran itu ya, biaya pemasaran ya dia bukan include, maksudnya itu dia itu sebenarnya sebagai bagian penambah dari cost ya. Bukan di luar atau istilahnya itu di luar dari biaya keuntungan. Jadi prinsipnya itu sebenarnya ya, prinsipnya itu semua penerimaan pendapatan itu total dikurangi dengan biaya-biaya kan gitu ya. Nah, kemudian setelah dikurangi ya kan, ketemulah kemudian berapa sih sebenarnya cost yang akan dia lempar ke pasar begitu loh. Ya kan? Nah, ketika dia mau melempar ke pasar tentunya kan dia butuh keuntungan. Ya kan? Nah, makanya keuntungan itu dia masukkanlah include di dalam harga jualnya itu. Jadi harga jual itu ya dia menghitungnya adalah sudah di dalamnya adalah termasuk keuntungan dia, makanya bahasanya namanya include ya, sehingga proporsinya dia harus itu tadi 20/120, beda dengan biaya pemasaran ya. Sebenarnya biaya pemasaran itu ya konsepnya itu sebenarnya dia di dalam sebenarnya, bukan dikeluarkan begitu. Ya, termasuk mungkin nanti bukan hanya biaya pemasaran, ya kan, ada biaya administrasi dan umum, ya kan, biaya pemasaran, biaya lain-lain kan, terkadang kita mengambilkan dari penjualan juga, begitu ya, dari penjualan, ya kan. Nah, tapi itu tadi, itu tuh sebenarnya cost, ya, cost yang dibebankan dari penjualan, ya kan. Nah, memang konsepnya agak berbeda ini tadi ya, karena itu tadi keuntungan itu diambilnya adalah setelah apa itu semua tadi ditotal, pendapatan dikurangi semua biaya, baru kemudian terakhir adalah cost gitu. Itulah kenapa yang lainnya tetap konsepnya dari penjualan gitu. Itu siapa tadi yang tanya? Linda ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan yang lain. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Yang sama, Pak, yang biaya pemasaran tadi, itu kan di soal diketahuinya 3% dari harga penjualan, Pak. Nah, itu 3% kali harganya atau 3% kali pendapatannya, Pak? Bedanya apa pendapatan sama penjualan? Kalau harga itu belum dikali sama unit itu, Pak. Kalau pendapatan sudah dikali sama unitnya, Pak. Jadi ini biayanya itu kalau saya ngerjainnya itu jadi 3%-nya dikali sama
yang harganya 1 unit itu Pak. Jadi belum dikali unitnya. Karena yang diketahuinya harga penjualan itu. Sebenarnya kan kalau dikali unitnya kan sama aja nanti hasilnya. Cuman Harusnya untuk sama harusnya. oh sama ya Pak. Pendapatan dikurangi biaya nanti sama juga ya Pak. Enggak, tadi kamu ngitungnya apa tadi biaya pemasarannya dari mana cara ngitungnya? Dari 3% dikali sama harganya Pak. Bukan yang Iya kan? pendapatannya. Nah, dikalikan harga kan. Nah, harga itu kan nanti kan kamu kan juga harus kalikan dengan kaplingnya juga kan. Kalau nggak dikalikan jumlah kapling kan nggak ketemu nanti. Sama aja. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya pendapatannya tadi dihitung dulu berapa ya harga jualnya dikalikan kaplingnya ya kan. Per kapling dikalikan jumlah kapling kan ketemu X. Nah, kemudian kita biayanya mengalihkan dari biaya pemasaran dikalikan X. Saya kira itu nanti hasilnya harusnya sama dengan kita mau biaya pemasarannya per kapling, tapi kan nanti akhirnya harus dikali juga dengan jumlah kaplingnya begitu. Begitu, oke Pak. Terima Harusnya kasih Pak. sama sih harusnya. Ya Pak, saya coba dulu Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Oke. Oke, ini sudah 44. Nah, pertanyaannya saya stop dulu ya. Saya mau mereview. Terima kasih Mbak Alivia. Ya, saya akan mereview yang materi-materi sebelumnya. Oke ya, untuk materi kita sudah beberapa materi sudah kita sampaikan semuanya. Mulai dari pada saat awal kita ngomongin terkait dengan pengenalan BMN, pengenalan jabatan fungsional, tugas-tugas jabatan fungsional. Kemudian termasuk di dalamnya adalah kita bahas terkait PMK 173 ya. Nah, kemudian setelah itu ya kita bahas terkait dengan DKPB, kemudian bahas terkait dengan penilaian tanah dengan karakteristik khusus. Nah, nanti untuk ujiannya, ujian itu terdiri dari pilihan gandanya itu ada 30, ya, kemudian isinya ada 2, dan kasusnya ada 2 kasus yang teman-teman diminta memilih salah satu saja untuk mengerjakannya. Ya. Nah, kemudian untuk ujiannya itu dia open book, ya, boleh membuka buku, kemudian boleh menggunakan alat bantu Excel, namun nanti untuk yang dikumpulkan tetap ditulis tangan, jadi tidak boleh ya print screen dari Excel, tetap ditulis tangan. Nah, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan ya, pertama terkait dengan pengelolaan BMN adalah bagaimana siklus pengelolaan BMN. Ya, teman-teman kemarin sudah kita diskusikan siklus pengelolaan BMN itu seperti apa. Nah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana peran penilai di dalam siklus pengelolaan BMN itu. Kemudian di 173 terkait dengan bagaimana penilaian yang dilakukan oleh penilai pemerintah, ya, penilai pemerintah ini ada beberapa hal yang lebih harus ditekankan. Yang pertama mungkin kita diskusi terkait bagaimana mekanisme pengajuan permohonan penilaian. Ya, di 173 kita sudah bahas bagaimana sih permohonan itu harus disampaikan kepada siapa, ya kan, melalui siapa begitu ya. Kemudian kita juga sudah berdiskusi terkait dengan bagaimana mekanisme pengumpulan data pada saat survei. Ya, nah, di situ teman-teman kemarin sudah dijelaskan setelah survei itu apa saja, dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan, yang harus dibuat ketika selesai survei. Nah, selesai survei itu kan kemarin macam-macam ya. Ada survei yang dia memang sudah benar-benar berhasil survei, ada yang tidak berhasil survei, ya. Nah, kemudian ada yang survei tetapi ternyata datanya kurang, nah, kan. Nah, itu dokumen-dokumen apa aja ini yang harus teman-teman perhatikan.
Kemudian terkait dengan masa berlaku laporan penilaian. Nah, ini juga teman-teman harus pelajari dan harus dipahami ya, bahwa di DJKN itu mungkin agak berbeda dengan di unit yang lain, terkait dengan masa berlaku laporan penilaian itu ditentukan, gitu, ditentukan, ada ketentuannya. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan mekanisme di dalam tahapan-tahapan di dalam penyusunan laporan penilaian, itu mulai tentunya dari mulai penugasan sampai terakhir itu kita mengenal ada istilah kendali mutu kan begitu ya. Nah, ini juga teman-teman nanti harus pahami. Kemudian setelah kendali mutu itu kan ada proses step lagi yang digunakan untuk melakukan kontrol, istilahnya namanya kaji ulang. Nah, ini juga nanti tolong dipelajari. Nah, kemudian setelah kaji ulang ya, suatu saat apabila teman-teman penilai DJKN itu dia melakukan kegiatan penilaian, maka ada terkadang dari pihak pemohon itu meminta ingin tahu lah begitu ya, ingin tahu bagaimana cara melakukan penilaiannya, asumsi saja yang harus dibuat ya, itu harus dipertanggungjawabkan kepada mereka. Nah, ini namanya apa ini? Jadi proses mempertanggungjawabkan kegiatan penilaian yang dilakukan teman-teman penilai kepada pemohon, ya kan? Nah, kemudian di DJKN juga kita karena keterbatasan SDM itu nanti kita mengenal juga istilah mekanisme perbantuan ya. Perbantuan itu ada perbantuan teknis dan ada perbantuan sumber daya manusia. Nah, ini bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana persyaratannya, nah nanti dibaca kembali. Kemudian terkait dengan jenis-jenis barang milik negara, ya di awal juga kita sudah diskusikan, BMN itu ada 3 kelompoknya ya, jadi barang milik negara yang dikuasai, yang dimiliki dengan yang dipisahkan. Nah, ini nanti dicek kembali. Nah, kemudian terkait DKPB ya, terkait DKPB yang paling penting tolong difokuskan untuk asumsi-asumsi yang ada di DKPB ya kan. Sudah banyak kita diskusikan, misalnya untuk asumsi dinding itu apa, ketinggiannya berapa, ketebalannya berapa, ya kan, asumsi untuk pondasi, ya kan, untuk pondasi seperti apa. Nah, ini tolong dipelajari. Kemudian terkait DKPB juga tolong dipelajari bagaimana mekanisme penyusunan DKPB itu, ya, mulai dari proses survei sampai output itu dihasilkan. Nah, kalau kita ngomongin output, ya, kalau kita ngomongin output tentunya di dalam output DKPB itu nanti bagaimana tahapan-tahapan di dalam proses penyusunan itu, ya kan, mulai dari KPKNL, di Kanwil dan pengesahannya seperti apa. Nah, termasuk kalau di KPKNL prosesnya kan macam-macam ya. Ada beberapa tahapan proses yang dilakukan oleh di KPKNL. Nah, bagaimana kalau misalnya ada data yang tidak ditemukan dan sebagainya, ini solusinya seperti apa, ya. Nah, kemudian setelah DKPB jadi, teman-teman harus memprototin itu daftar DKPB yang kemarin teman-teman sudah ada penugasan untuk menilai rumah gitu kan. Teman-teman tentunya kan sudah baca, oh form DKPB itu bentuknya seperti ini. Dan apa saja sih yang ada di situ. Ya, ini bukan untuk dihafal, tapi yang penting dipahami cara membaca DKPB itu ya. Kemudian jenis-jenis bangunan juga sudah kita diskusikan. Jadi ada 4 bagian. Kemudian masing-masing bagian itu dibagi lagi ya. Bangunan itu ada kategori rumah tinggal, itu kategori 1. Kategori 1 itu dibagi beberapa lagi ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bangunan-bangunan komersial, dan itu dibagi lagi ya. Ketiga terkait dengan bangunan gudang, ada pembagiannya, dan bangunan lainnya di kelompok 4. Nah, itu ada pembagiannya. Itu teman-teman tolong dipahami gitu ya. Kemudian kita juga sudah ngomongin terkait dengan bagaimana mekanisme penilaian terhadap tanah dengan karakteristik khusus ya. Nanti tolong dipelajari bagaimana dan kapan kita menggunakan metode ATF, ya kan, syarat-syaratnya seperti apa. Ya, termasuk kemarin juga kita sudah diskusi beberapa teknik penilaian gitu ya, ada metode alokasi, metode ekstraksi, ya kan, penyisaan lahan. Ini bagaimana
kriterianya ya, kriterianya dan bagaimana cara menghitungnya, teman-teman saya kira harus paham. Ada beberapa perhitungan ya di multiple choice, tapi itu pun tidak terlalu rumit ya, saya kira cukup sederhana. Nah, kemudian terkait dengan ATF yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara menentukan R-nya. Nah, kan jadi kita kemarin sudah belajar bagaimana cara menentukan tingkat kapitalisasi untuk tanah yang berupa koridor. Ya. Nah, itu ya saya kira itu terkait dengan multiple choice-nya. Nah, kemudian untuk yang IC-nya nanti ada 2 IC ya. Tolong dipelajari terkait dengan ATF dan LDE ya. Jadi karena ini open book begitu ya, open book, saya kira pasti di buku itu ada begitu ya. Cuman yang ditanyakan tentunya adalah teman-teman diminta menjelaskan ya sesuai dengan pemahaman teman-teman terkait dengan konsep ATF maupun konsep LDE begitu ya. Nah, kemudian untuk studi kasus tadi sudah saya sampaikan di awal akan ada 2 soal kasus yang diberikan kepada teman-teman. Teman-teman mengerjakan satu saja, tidak usah dua-duanya ya. Yaitu kasus pertama itu terkait dengan menghitung bangunan dengan menggunakan DKPB. Ya, itu sudah di state semuanya, asumsi-asumsinya, kemudian kriteria bangunannya, termasuk DKPB-nya dan sebagainya sudah ditampilkan di dalam soal. Jadi teman-teman tinggal mungkin menghitung sesuai dengan yang kita pelajari. Oke ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk review kita ujian. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, saya kira kita cukupkan dulu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan di dalam mengerjakan ujian minggu depan. Tidak hanya mata kuliah penilaian BMN saja, mudah-mudahan mata kuliah yang lain juga dimudahkan di dalam mengerjakannya. Ya, kita nanti akan ketemu lagi insya Allah 2 minggu lagi ya setelah teman-teman ujian kita akan lanjutkan sesi diskusi kita terkait dengan penilaian BMN. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, sukses buat semuanya, tetap dijaga kesehatannya. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih ya.